Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menyerukan nama Tuhan dan kesetiaannya yang tak berubah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Ulangan 32 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Ulangan 32, ayat 1 sampai ayat 4, adalah sebuah bagian dalam Alkitab, yang mempunyai implikasi kontekstual dan moral yang signifikan. Bagian ini sering disebut sebagai Kidung Musa, di mana Musa berbicara kepada bangsa Israel sebelum kematiannya. Narasinya berpusat pada kesetiaan Tuhan, dan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Dalam ayat-ayat ini, Musa mendesak langit dan bumi, untuk menjadi saksi atas perkataannya, menekankan pentingnya pesan tersebut. Ia menggambarkan Tuhan sebagai batu karang, menekankan kestabilan, dan kelayakan untuk bergantung pada Tuhan. Gambaran hujan dan embun pada ayat 2, melambangkan ajaran dan nikmat Tuhan, yang dilimpahkan kepada umat-Nya. Ayat ini menggarisbawahi kebenaran dan kesetiaan Allah, dan membandingkannya dengan ketidaksetiaan bangsa Israel. Musa mengingatkan umat akan kesempurnaan Tuhan, menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang adil dan jujur. Musa dengan keras mengingatkan bangsa Israel, agar menyadari kegagalan mereka, dan lebih baik berpegang teguh pada kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tak tergoyahkan. Ayat ini berfungsi sebagai pedoman moral, mendorong refleksi atas tindakan dan komitmen seseorang terhadap perjanjian dengan Allah. Hal ini menekankan sifat abadi kasih Tuhan dan konsekuensi dari penyimpangan dari jalannya. Secara sederhana, Ulangan 32, ayat 1 sampai ayat 4, memberikan pelajaran abadi tentang kesetiaan, akuntabilitas, dan sifat dan karakter Allah, yang sabar dan setia. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah ketidakpastian hidup, Ulangan 32, 1, 4 menggemakan seruan yang menggema untuk menyeru nama Tuhan dan menyandarkan iman kita pada kesetiaannya yang tidak berubah. Firman Tuhan, seperti hujan dan embun, menyuburkan tanah jiwa kita, menyediakan makanan yang dibutuhkan agar iman kita berkembang. Di dunia yang penuh dengan tantangan, ayat ini mengajak orang percaya untuk mengalihkan pandangan mereka pada landasan karakter Allah yang tak tergoyahkan. Pesan Tuhan kepada kita hari ini bergema dengan jaminan kesetiaannya yang tidak berubah. Dalam gejolak kehidupan masa kini, di mana keadaan berubah seperti pasir yang bergeser, Tuhan tetap menjadi batu karang yang teguh. Kebenarannya tidak tergoyahkan, menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang memilih untuk berseru kepada nama-Nya. Kebenaran ini memberikan penghiburan bagi mereka yang lelah dan menguatkan mereka yang ragu-ragu, mengingatkan kita bahwa iman kita tidak dibangun berdasarkan emosi yang cepat berlalu, namun berdasarkan sifat kekal dari Allah kita yang tidak berubah. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus menyadari ketergantungan kita pada Tuhan, dan dengan rendah hati mengakui kebutuhan kita akan kebenarannya untuk merasuki hidup kita. Kita harus berseru kepada nama Tuhan dalam doa dan permohonan, memohon bimbingan dan kebijaksanaannya, untuk memimpin dan mengarahkan kita,
dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks. Sebagai orang percaya, tindakan kita menjadi bukti kuasa transformatif firman Tuhan, membentuk karakter kita dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dalam menghadapi kelemahan manusiawi kita harus menemukan kekuatan dalam kesetiaan Allah yang tidak berubah. Tanggapan kita tidak berakar pada kesempurnaan kita, tetapi pada kesediaan untuk berserah diri kepada Dia yang sempurna. Sewaktu kita terus berseru kepada nama Tuhan, iman kita akan semakin dalam mengakar pada Tuhan, dan kehidupan kita menjadi kesaksian hidup akan kasih abadi dan kesetiaan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Pencipta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas jaminan kesetiaan-Mu yang tidak berubah. Semoga kehidupan kami mencerminkan kekuatan iman kami kepada Yesus Kristus, dan ketika kami memanggil nama-Mu, biarlah kebenaran-Mu saja yang membimbing setiap langkah kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.